Selamat sore, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah di gedung gereja. Bagi umat yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Bandar Lampung, saudara disilakan berdiri agar dapat dikenali oleh jemaat. Pokok-pokok warta lisan sore ini. Pelayan kebaktian pada sore ini, Minggu 31 Desember 2023 adalah Pendeta Gulbert E.Y. Tene. Terima kasih atas layanan yang diberikan, dan dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Seluruh jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian awal tahun 2024, esok Senin 1 Januari 2024, mulai pukul 9, hanya akan ada satu kali kebaktian. Usai kebaktian, panitia melayankan perjamuan kasih. Informasi lengkap tentang layanan gereja, jemaat dapat membaca pada warta versi digital yang dibagikan linknya melalui WA Grup GKI atau WA Grup Rayon. Kami berterima kasih untuk kesediaan menjaga kekusukan ibadah ini dengan menyediakan waktu, hati, dan merelakan telepon seluler saudara dinonaktifkan selama kebaktian ini berlangsung. Selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Umat terkasih, hari ini kita berada di penghujung tahun 2023. Suka duka silih berganti menjadi bagian dari hidup kita. Marilah merefleksikan hidup kita, menyusuri kembali rekam jejak perjalanan. Marilah kita mengucap syukur sebab hikmat Allah selalu mengiringi kita untuk menutup tahun dengan sukacita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kasih Tuhan yang mesra dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal
Ketika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, dinyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Dinyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Hidup ini seperti wahana roller coaster. Kadang kita berada di atas, dan tak jarang kita berada di bawah. Kadang kita melewati masa sukacita, dan tak jarang kita melewati masa duka cita. Semuanya bersatu padu menciptakan harmoni kehidupan yang indah. Saat menaiki roller coaster, kita dapat memilih. Akankah kita menikmati perjalanan naik turun itu? Ataukah kita memilih untuk berteriak dan mengeluhkan perjalanan? Semuanya tergantung kita. Respons mana yang mau kita berikan? Begitulah kehidupan di tahun 2023. Melewati naik turun perjalanan, mana yang telah kita pilih? Berjalan dalam terang hikmat Tuhan, atau berjalan dalam keinginan diri sendiri? Berjalan dipandu sang kebenaran, atau membiarkan dipandu ego diri? Mari sejenak menoleh ke belakang, melihat kembali perjalanan hidup kita. Berbagai hal telah terjadi, dan tidak ada satu hal pun dapat dilakukan untuk mengubah yang telah lalu. Kini kita diajak untuk merespons segala sesuatu dengan hikmat Tuhan.
Sebab kita percaya hikmat Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Hikmat Tuhan menolong untuk memaknai setiap pengalaman hidup di dalam terang kasih-Nya. Hikmat Tuhan menyadarkan kita bahwa Ia hadir memegang dan mendekap kita dengan cintanya. Mari berdoa. Allah Sang Hikmat, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menuntun kami melewati setiap musim kehidupan di tahun 2023. Ampuni kami ya Allah, karena selama ini kami lebih memilih dipandu ego diri daripada berjalan dalam terang hikmat Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah. Kiranya hikmat-Mu tetap menuntun kami. Dan mampukanlah kami melanjutkan perjalanan hidup sehingga sekalipun jalannya berliku, kami membiarkan diri tetap dipandu oleh hikmat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Allah Sang Kasih menyambut kita yang dalam kesungguhan menyesali dosa-dosa kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 menyatakan, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hidup kasih yang
bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami datang bersekutu di sini. Kami beribadah dalam rangka menutup hari tahun anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Datanglah bersama kami ya Roh Kudus, terangi hati kami sehingga kami mengerti apa firman-Mu dan akan menjadi pandu bagi kami mengarungi waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberikannya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih. Umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Tuhan berkenan, sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan. Maka aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku, seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang.
Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, hampir 360 hari, hampir kita lalui. Hari ini hari terakhir untuk tahun 2023. Dalam sebuah perjalanan, terkadang kita membutuhkan GPS, Global Positioning System, ya, navigasi, salah satu bentuk daripada navigasi. GPS ini dia memandu perjalanan kita sampai ke tempat tujuan. Dengan GPS kita tidak perlu repot-repot tanya lokasi dengan orang-orang sekitar, ya. Kita akan sampai di tempat dengan tujuan. Tidak hanya perjalanan lalu lintas, tetapi perjalanan iman kita. Ya, perjalanan iman kita juga membutuhkan GPS. Bukan Global Positioning System, melainkan God's Positioning System, atau bilanglah dengan kata hikmat. Kalau pakai bahasa Ibrani dibilang hokmah, hakam, bin,
noben, hikmat. Hikmat itu dia punya arti dua. Arti fisiknya keterampilan. Keterampilan buat tenda tabernakel. Keterampilan membuat patung dengan detil. Ya, keterampilan. Keterampilan berlayar. Ya, kita temui itu. Tapi selain arti fisik, dia juga punya arti mental. Ya, dia berhubungan dengan intelijensi, pengertian. Dia bisa mengerti. Ini yang dimaksud dengan hikmat atau hakam, hokmah. Ya. Kita perlu ini. Kalau GPS pandu kita, ya, untuk ke address tertentu, kita perlu hikmat untuk memandu kita di mana jalan yang dikehendaki oleh Allah. Ya kan? Tapi pada realitanya, ya, kita memilih jalan kita sendiri. Kita memilih ego kita sendiri. Yang lambat laun menjauhkan diri kita dari arah yang sebenarnya. Kita tersesat. Dalam cerita tadi, cerita Salomo, ringkas sekali ceritanya, dia kasih inspirasi kepada kita. Ya. Salomo sangat mencintai Tuhan. Ya, dia dekat dengan Tuhan. Terbukti dari 1000 korban bakaran yang dia berikan untuk Tuhan. Untuk kita mungkin kita bilang, ya itu hal biasa. Dia raja, ya kan? Dia raja. Dia punya semuanya. Ya, kan dia raja. Padahal tidak semua orang yang mampu sekelas raja dapat memberikan persembahan yang layak kepada Tuhan. Nah, dalam satu cerita ini dikatakan pada malam hari Salomo tertidur dan bermimpi. Kalau kita lihat cara Tuhan untuk berbicara dengan manusia, itu dipakai bahasa keren ya, dibilang teofani ya. Tuhan, teofani artinya Allah hadir. Allah hadir dalam bentuk alam, fenomena alam. Ketika Dekaloh turun di Sinai, ya, itu kilat tulis, itu 2 loh batu itu, tanda Allah hadir. Ketika Musa di semak belukar terbakar, tanda Allah hadir. Tiang api membimbing bangsa Israel, tanda teofani, tanda Allah hadir. Kemarin cerita Yesus, Allah juga hadir lewat mimpi. Allah hadir lewat mimpi Yusuf, ya, waktu ketika Maria tunangannya. Terus di sini ya, mimpi sebagai alat untuk Allah menyampaikan pesannya. Terus ada teofani, perjumpaan Salomo dengan Tuhan lewat mimpi. Mungkin selama ini Salomo ragu, khawatir, ya, kita bisa duga itu, ya, atas panggilannya menjadi raja. Mengapa? Kita bisa lihat di itu alasan-alasannya. Aku masih muda. Masih muda itu kalau pakai bahasa Ibrani dibilang na'ar, masih muda belia, ya, dan belum berpengalaman. Na'ar, masih muda, ya. Aku masih muda Tuhan dan belum berpengalaman. Rasa khawatir menghantui dia, ya, sehingga terbawa dalam mimpi itu. Ya. Ia menyadari jujur kelemahannya, sekaligus
dia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kenapa? Karena Salomo meminta hikmat. Dia tanyakan ini, siapa yang punya hikmat? Tuhan yang punya hikmat. Nanti kita lihat itu kata kerja Nathan itu ya, to give. Nathanael, Allah memberikan hikmat, berarti Allah yang empunya hikmat. Allah memberikan pengertian baik atau jahat, berarti dia yang memiliki itu. Tidak ada yang lain. Makanya tepat di sini Salomo meminta kepada sumbernya, sumber hikmat. Kenapa? Aku masih muda dan aku tidak berpengalaman. Dalam mimpi itu Tuhan bilang, mintalah apa yang hendak kuberikan. Jika menjadi Salomo, apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Apakah meminta harta, uang, tahta, perluasan daerah kekuasaan? Salomo tidak minta itu. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa salah kaprah kita latah, kadang-kadang kita berdoa, kita meminta yang sebenarnya tidak real. Tidak sesuai dengan kalau dibilang tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Salomo ini melek, raja. Ya, zaman dia ini raja, statusnya juga sebagai sofetim, hakim. Hakim yang mengadili ini baik atau ini benar. Just selain raja, pada zaman itu dia sofetim, dia hakim. Apa yang dia minta? Ya, dia minta hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatnya. Membedakan yang tof yang baik dan re yang jahat. Dia minta itu. Ya kan? Tentu di ayat berikutnya Tuhan senang. Kalau saya mungkin kalau kita hidup zaman ini kalau ditanya, kamu minta apa? Aku minta mobil lah, minta rumah. Saya tidak ada mobil, saya ada rumah. Tapi ini raja loh, ini raja. Ya. Dia bisa minta harta, dia tidak minta itu. Dia minta hikmat dan pengertian, ya, membedakan ini. Apa yang unik di sini? Yang unik adalah ketika raja melihat rakyatnya ini sebagai umat pilihanmu. Ya. Dia bukan lihat bilang, ini rajanya, ini rakyatnya, karena rakyat tidak. Umat. Berikut, umat yang kau pilih ini sudah banyak jumlahnya. Jadi ada semacam gema kalau kita lihat di perjanjian lama, di Kejadian ya, ada perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Aku akan membuat turunanmu seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Dan di sini dalam ucapan Salomo kita ketemu, kita berhadapan dengan gema itu seolah-olah pada momen ini jumlah orang Israel sudah banyak sekali. Dan untuk memimpin umat ini pemimpin yang katakan kalau teokrasi religius. Aku minta hikmat dan tahu yang ini benar dan yang ini salah. Hanya itu aku minta. Tuhan memberikannya. Kita bisa lihat setelah Tuhan berikan itu pada ayat-ayat di bawah itu 16 sampai 23 itu Salomo membuktikan hikmat itu. Ada dua perempuan sundal datang kepadanya memohon keadilan, ayat 16 sampai 23. Nampak dalam kisah tersebut tidak ada saksi untuk peristiwa itu. Di sini Salomo menggunakan hikmat dari Tuhan. Salomo berkata, ambilkan aku pedang,
Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Itu di ayat 24 dengan 25. Ibu mana yang tega anaknya mati? Ibu yang tidak tega itulah ibu kandung dari si bayi itu. Dengan hikmat ia dimampukan menjadi hakim yang adil dalam setiap perkara bangsanya. Bene Yisrael, Am Yisrael, orang-orang Israel. Ya. Tidak hanya raja yang membutuhkan hikmat, tetapi kita semua. Di dalam perjalanan iman, kita diperhadapkan juga pada berbagai perkara, yaitu godaan-godaan duniawi. Cepat atau lambat kita harus memilih. Apakah kita memilih jalan Tuhan atau memilih perbuatan dosa, pelanggaran, ya. Tof atau re, baik, tof atau hal yang jelek. Disinilah kita membutuhkan hikmat Tuhan. Hikmat menolong kita untuk tidak hanya mengetahui yang benar dan yang salah, tetapi keberanian memilih jalan yang benar. Dalam pembacaan Injil tadi, Yesus menawarkan panduannya. Akulah terang dunia. Ya, dia katakan, akulah terang dunia. Di mana dia katakan itu? Pada saat perayaan Hari Pondok Daun, perayaan bangsa Israel di tanah gurun. Itu air simbol sebagai kehidupan di padang gurun, dan menorah, api menorah itu terang sekali di dalam bait Allah, itu sinagog itu. Mereka bacakan Shema Yisrael. Nah, disitulah Yesus datang. Di tengah menorah itu, api menorah yang terang memandu itu, dia bilang, akulah terang dunia. Tentu ini bagi orang-orang Farisi tentu sangat menista agama, karena api itu mengacu kepada Mesias. Yesaya, ya, Yesaya 9 ayat 1. Mesias. Tapi di balik ini semua ada rencana sebenarnya yang dibuat kalau dari kitab Yohanes untuk menjebak Yesus. Karena untuk mereka Yesus bukan Mesias yang menyebutkan diri dengan ajaran yang lain daripada Taurat. Aku terang dunia. Terang tidak kompromi dengan gelap. Tema atau topik di Alkitab kita, entah perjanjian baru atau perjanjian lama, temanya tentang pembebasan Allah. Antara terang dengan gelap. Allah tidak berkompromi dengan gelap. Terang ini datang, dia terangi, dan gelap menjauh. Ini yang Yesus tawarkan kepada kita, para pendengarnya. Ya. Dia tanya, akulah terang dunia. Dengan kata lain, ikutlah aku, dan aku memandu. Memandu di sini artinya apa? Ada aturan di sini. Seperti Salomo tadi, Tuhan berikan segala, ya, wenatati lah, saya memberikan semuanya. Tetapi di bawah itu juga ada lagi yang lain. Ada semacam pesan, seandainya dia menurut hukum Allah, ada umur panjang dan segala macamnya. Di sini pun demikian. Yesus mengajak kita untuk berjalan di terang, memandu kita kemana tujuan ini. Yang dia tahu kemana. Ini yang dibilang dengan GPS hikmat, perjanjian lama, dan pandu.
Supaya apa? Kita sampai ke tujuan. Kita dapat menjawab setiap tantangan yang kita hadapi. Tujuan dari ini, pandu ini, hikmat ini dapat menjawab segala pergumulan hidup. Berpengalaman itu, memilih jalan yang katakanlah etis dan didasarkan oleh norma-norma Kristiani. Hari ini merupakan hari terakhir di tahun 2023. Banyak peristiwa sudah kita lewati tahun ini, baik suka maupun duka. Hari ini merupakan sebuah momentum yang tepat untuk melihat ke belakang. Apakah kita sudah hidup dalam hikmat Tuhan seperti Salomo? Kita juga adalah raja, pemimpin kita masing-masing. Kita menjadi raja di dalam keluarga, pekerjaan, terlebih raja bagi diri sendiri. Tentu tidak mudah menjadi raja. Oleh karenanya, marilah kita meminta hikmat kepada Tuhan sehingga kita menjadi pemimpin yang berhikmat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Suci dan Kudus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah hidup yang Bapa karuniakan kepada kami saat ini. Kami juga mengucap syukur untuk anugerah waktu yang Bapa berikan kepada kami sampai pada penghujung tahun ini. Kami bersyukur sekian lama Tuhan membimbing kami, hampir setahun ini, dalam segala pengalaman kami, duka dan suka. Bapa, kami tidak tahu apa yang menantang kami di waktu yang baru, tahun yang baru yang Bapa anugerahkan ke dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan setia menuntun kami. Bapa, tentu banyak tantangan yang kami hadapi, tantangan baru, tantangan iman. Bapa berikan kami, kuatkan kami, Bapa berikan kami hikmat sehingga kami dapat bijaksana menyelesaikan permasalahan kami pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan gereja. Bapa, kami berdoa juga untuk tahun depan di mana kami akan mengadakan pemilu. Tuhan berkati setiap calon pemimpin kami. Tuhan berkati bangsa kami sehingga daripadanya kami beroleh ketentraman dan damai sejahtera. Bapa, kami berdoa untuk gerejamu GKI di sini. Kami berdoa untuk pekerja gereja, pendeta, majelis, diaken, staf, dan karyawan, siapapun mereka. Tuhan berkati mereka. Bagi yang sakit, Pendeta Budi, Tuhan jamah, sehingga daripadanya ia beroleh kesembuhan dan dapat menjalankan tugas dengan kembali semula. Juga Pendeta Ageta, Tuhan berkati. Majelis, Tuhan beri kecukupan, Tuhan berkati. Sehingga pelayanan kasih terwujud lewat kesaksian gereja ini melalui karyawannya. Tuhan juga berkati jemaat kami yang bersuka cita pada hari ini karena akan menyambut dan berpisah dari tahun 2023 ke tahun yang baru 2024. Tuhan berkati sukacita mereka, kebahagiaan mereka di rumah bersama keluarga, bersama handai tolan. Tuhan jadikan hari ini penuh sukacita dalam hidup kami. Ya Bapa, Bapa mengenal hati kami dan Bapa mengenal apa yang kami inginkan. Sempurnakan itu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah dengan penuh syukur kita bawa persembahan kepadanya. Mazmur 118 ayat 29 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan
kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengingat pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata sepanjang tahun 2023 ini. Engkau menyertai kami menapaki hari demi hari. Engkau menganugerahkan hikmat dalam kami menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup. Maka dengan penuh syukur kami memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atasnya, sehingga dapat digunakan oleh gereja-Mu untuk terus mengerjakan karya pelayanan. Kiranya hikmat-Mu juga menuntun kami untuk setia mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang Engkau perkenan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kita masuk dalam doa. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu. Karya agungmu nyata di dalam hikmat dan kasih-Mu. Engkau menciptakan kami manusia dan juga seluruh bumi beserta isinya. Engkau memberikan kehidupan untuk kami terus melangkah, melewati hari demi hari, tahun demi tahun. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami daripadamu, Engkau tidak membiarkan kami dalam kuasa maut. Dalam anugerah-Mu, Engkau datang menolong kami, baik melalui berita yang disampaikan oleh para nabi, maupun saat Engkau mengirim anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Engkau menyucikan dan membersihkan kami, mengikat perjanjian baru, dan mengajarkan kami akan pengharapan dan keselamatan. Engkau pun mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami, melangkah dan menjalani keseharian dengan hikmat Tuhan. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kebangkitan Yesus kita. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus. Anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus,
kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Ada kantong. Ya, kesinilah ya. Di mana ya? Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan Tuhan, dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
Oh iya. Belum kebagian. Masih di belakang ya.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur. yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Marilah kita menutup tahun ini dengan syukur, mantapkanlah hati untuk menyambut tahun yang akan datang. Perjalanan di depan masih tersembunyi, namun jangan khawatir, sebab Allah menyertai kita. Bersandarlah kepada Tuhan dan hiduplah dalam hikmat-Nya. Sembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nantiku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, apa jua bimbing aku ke
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya Allah Bapa merengkuh engkau dalam dekapan kasih-Nya. Kiranya Yesus Kristus, Sang Anak, memberkati engkau dengan banyak kebaikan, dan Roh Kudus menolong dan meneguhkan engkau untuk hidup berhikmat setiap hari. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya.